Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita selalu sehat ya. Tetap semangat walau masih daring, dan pastinya jangan lupa untuk selalu membantu orang tua di rumah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita masuk ke tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Pembelajaran 1 untuk materi PKN, pengertian kewajiban dan hak. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kewajiban itu adalah semua yang kita lakukan, yang harus kita lakukan, tentunya dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, di dalam setiap kewajiban itu pasti ada haknya. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Jadi hak itu adalah sesuatu yang kita terima setelah kita melakukan kewajiban kita. Kewajiban dan hak di rumah. Di dalam setiap kewajiban itu selalu ada hak yang akan kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya itu dilakukan secara seimbang. Ya, jadi antara hak dan kewajiban atau kewajiban dan hak itu hendaknya dilakukan secara seimbang, tidak berat sebelah. Jadi seimbang ya. Namun masih banyak orang ya yang tidak melaksanakan kewajibannya. Padahal setiap kewajiban itu harus dilaksanakan. Ya, kewajiban itu harus dilaksanakan. Berikut Ibu berikan contoh kewajibanmu sebagai anak di rumah. Yang pertama adalah tentunya menyayangi orang tua. Jadi menyayangi orang tua itu adalah kewajiban kita sebagai anak di rumah. Kemudian menghormati dan menghargai orang tua, berterima kasih kepada orang tua, mendoakan orang tua, dan mengikuti aturan yang diterapkan di rumah. Jadi ini beberapa contoh ya kewajiban kita sebagai anak di rumah. Masih banyak kewajiban-kewajiban yang lain ya. Selain menyayangi, menghormati, berterima kasih, mendoakan dan mengikuti aturan yang diterapkan di rumah. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu ya. Jadi laksanakan kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban menjaga ya, mempunyai kewajiban untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Beberapa contoh kewajiban dalam menjaga kesehatan tubuh itu antara lain adalah tidur tepat waktu, kemudian mandi teratur dan berpakaian bersih. Menjaga kebersihan dan kerapian, pakaian dilakukan dengan cara dicuci. Kemudian setelah kering disetrika. Kemudian disimpan di dalam lemari. Hak apa yang akan didapat setelah kita menjaga kesehatan tubuh kita? Maka ketika kita sudah menjalankan kewajiban kita menjaga kesehatan tubuh, maka kita akan mendapatkan hak. Apa haknya? Haknya adalah kita dapat hidup nyaman karena tubuh kita sehat. Ketika kita menjaga kebersihan pakaian, maka kita akan mendapatkan hak. Apa haknya? Yaitu dapat mengenakan pakaian yang bersih. Selanjutnya adalah muatan pembelajaran bahasa Indonesia pembelajaran 1, kalimat saran. Kalimat saran merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalimat saran itu ditujukan kepada orang lain dengan bahasa yang santun.
Kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Kalimat saran itu menggunakan kosakata yang baku. Contoh kalimat saran ya. Di sini Ibu akan memberikan contoh kalimat saran. 1. Misalnya permasalahannya adalah kamar Lani kotor. Maka kalimat sarannya adalah seharusnya Lani rajin membersihkan kamarnya. Contoh yang kedua, hak Siti misalnya mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu. Maka kalimat sarannya adalah hendaknya Siti menyayangi ayah dan ibunya. Kemudian contoh yang ketiga, hak Siti misalnya mendapat perawatan ayah dan ibu. Maka kalimat saran untuk Siti, sebaiknya Siti juga merawat ayah dan ibunya. Kemudian contoh yang keempat, misalnya Siti mendapat waktu bermain bersama ayah dan ibu. Maka kalimat sarannya adalah sebaiknya Siti memanfaatkan waktu bermain bersama ayah dan ibu dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah muatan matematika. Menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Jika diketahui sebuah bilangan, kita dapat menentukan dua bilangan lainnya yang jumlahnya sama dengan bilangan tersebut. Bagaimana contohnya? Perhatikan ya, caranya adalah yang pertama, untuk mendapatkan bilangan pertama, maka tentukanlah sebuah bilangan yang lebih kecil dari bilangan yang diketahui. Kemudian cara yang kedua adalah untuk mendapatkan bilangan kedua, kurangi bilangan yang diketahui dengan bilangan yang pertama. Jadi cara untuk menentukan dua bilangan dengan jumlah yang diketahui adalah yang pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih kecil dari bilangan yang diketahui. Kemudian yang kedua, kurangi bilangan yang diketahui dengan bilangan yang pertama. Perhatikan contoh berikut ini. A plus B sama dengan 370. Tentukan nilai A dan B. Maka penyelesaiannya adalah tentukan bilangan A-nya terlebih dahulu, di mana A tadi adalah kurang dari bilangan yang sudah diketahui. Di sini bilangan yang sudah diketahui adalah 370. Berarti A kurang dari 370. Misalnya Ibu ambil A-nya adalah 200 misalnya ya. Maka sehingga bilangan B dapat kita tentukan dengan cara berikut. A plus B itu sama dengan 370. A-nya tadi sudah diketahui ya, sudah kita ambil kurang dari 370. Tadi Ibu ambil contoh 200, maka A-nya kita ganti menjadi 200 plus B sama dengan 370. Kemudian B-nya kita turunkan sama dengan 370 kita kurangi 200. 200 ini adalah A, maka sama dengan 170. Jadi nilai A dan B dapat kita ganti dengan A 200 dan B 170. Paham ya? Sekarang latihan. Silakan latihan ini kalian kerjakan. Ada 4 soal. Kerjakan seperti contoh yang sudah Ibu jelaskan barusan ya. Yang nomor 1 diketahui A plus B sama dengan 250. Tentukan nilai A dan B. Nomor 2 diketahui A plus B sama dengan 350. Tentukan nilai A dan B. Kemudian nomor 3 diketahui A plus B sama dengan 400. Maka tentukanlah nilai A dan B. Yang keempat diketahui A plus B sama dengan 550. Maka tentukanlah nilai A dan B. Oke, selamat menyimak dan selamat mengerjakan tugasnya.